Sangat mustahil bagi Nenek Zen untuk memutuskan kontak dengannya sekarang. Nenek Zen sangat patah hati sehingga dia meninggalkan keluarga Zen dalam kemarahan dan pergi ke kota Huhuang di wilayah tengah, tempat dia tinggal selama beberapa dekade. Jika Huhuang Cheng tidak ditangkap oleh keluarga Feng, Nenek Zen mungkin tidak akan pernah kembali seumur hidupnya. Kegentingan. Pintu Nenek Zen dibuka. Nenek Zen sedang memegang sapu tangan putih saat ini. Ketika dia melihat seseorang datang, dia buru-buru menyembunyikan sapu tangan itu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah kakak tertuanya, Zen Yuandao, wajah Nenek Zen menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa kakak laki-laki tertuanya hanya tertarik pada matanya dan tidak memiliki kasih sayang saudara laki-laki sama sekali. Kak, aku menempatkanmu di sini, kamu tidak menyalahkanku, kan? Zen Yuandao melirik ke rumah bobrok itu dan berkata dengan rasa malu. Tidak, aku sangat berterima kasih kepada kakakku karena telah menerimaku dan memberiku tempat tinggal. Nenek Zen berkata tanpa ekspresi. Zen Yuandao tersenyum canggung. Dia tahu apa yang dimaksud Nenek Zen, dan dia tahu dengan melihat ekspresinya. Sebenarnya, saya hanya ingin Anda tahu bahwa jika keluarga Zen kita tidak mendapat dukungan dari Zhong Yaozun, tidak akan lama sebelum keluarga itu menjadi begitu bobrok. Aku tahu kamu memarahiku di dalam hatimu, memarahiku karena tidak peduli dengan hubungan antara kakak dan adik, memarahiku karena hanya tertarik pada keuntungan. Tapi siapa yang mengerti saya? Ada ratusan dari kita di keluarga Zen. Di kota Yongel yang kecil ini, jika tidak ada dukungan, bagaimana kita bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar? Nenek moyang kita tidak meninggalkan keterampilan medis yang luar biasa atau keterampilan alkimia yang luar biasa. Jika saya bekerja keras sendiri, dapatkah saya memberi makan ratusan orang ini? Dunia surga dan manusia adalah masyarakat di mana yang lemah dapat memangsa yang kuat. Tanpa Zhong Yaozun, keluarga Zen kita mungkin telah diinjak-injak dan dimakan oleh orang lain di kota Yongel. Saya tidak melakukannya untuk diri saya sendiri, saya melakukannya untuk ratusan orang di keluarga Zen. Lagi pula, Zhong Yaozun bukanlah orang jahat dan karakternya tidak buruk. Jika Anda bertanya-tanya di kota Yongel, siapa yang tidak akan mengatakan hal-hal baik tentang dia? Sebagai seorang laki-laki, jika kamu melakukan sedikit kesalahan, kamu bisa dimaafkan. Itu adalah dorongan dan naluri laki-laki. Bukan berarti dia tidak mencintaimu lagi. Setelah bertahun-tahun, Zhong Yaozun masih membantu keluarga Zen kita. Mengapa dia melakukannya? Saudaraku, aku mohon, maafkan Zhong Yaozun, dan kalian berdua harus tetap sehat di kota Yongel. Jika kamu mengira aku kejam, aku bisa memberimu posisi kepala keluarga Zen, dan kamu bisa mengatur ratusan orang di keluarga Zen. Zen Yuandao menatap adiknya, matanya berkaca-kaca. Setelah beberapa dekade, bagaimana mungkin Zen Yuandao tidak mengkhawatirkan saudara perempuannya? Namun dunia surga dan manusia begitu luas, menemukan seseorang lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Nenek Zen memandang kakaknya dan sedikit terganggu sejenak. Ketika dia lari dari rumah karena marah, dia tidak pernah memikirkan orang lain. Dia hanya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Zen yang memahaminya. Puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan sekarang Nenek Zen merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya setelah mendengarkan kata-kata kakaknya. Dia tidak pernah mempertimbangkan orang lain di keluarga Zen, hanya dirinya sendiri. Kalau kamu bilang kamu egois, mungkin kamulah orang yang egois. Saudaraku, Nenek Zen tidak tahu harus berkata apa. Jangan berkata apa-apa lagi. Saat Zhong Yaozun mencarimu, kamu bisa berbicara baik-baik dan membuka hatimu. Sebenarnya, aku tahu kamu tidak bisa melepaskannya, kalau tidak kamu tidak akan sendirian dengan sapu tanganmu dalam keadaan linglung. Kata Zen Yuandao sambil tersenyum tipis. Nenek Zen langsung tersipu. Oke, saya akan meminta Huaner mengatur ulang akomodasi Anda, dan membawa teman-teman yang Anda bawa. Zen Yuandao pergi setelah mengatakan itu. Tak lama kemudian,
Seorang gadis cantik mengenakan gros grain datang ke kamar Nenek Zen. Tante, ketika gadis itu melihat Nenek Zen, dia langsung menangis dalam pelukannya. Nenek Zen juga memeluk gadis itu dan berkata, Huaner, kamu baik-baik saja. Bibi, aku baik-baik saja. Jika ayahku tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu kamu sudah kembali ke rumah. Memang benar ayahku menempatkanmu di tempat seperti ini. Aku harus menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Zhen Huan melihat lingkungan di dalam ruangan dan berkata dengan marah. Ayahmu juga telah bekerja keras. Bukankah dia sudah memintamu untuk mengatur tempat lain untukku? Kata Nenek Zen. Ya, saya masih memiliki halaman lama bibi saya dan saya telah mengirim orang untuk membersihkannya. Sekarang saya akan membawa bibi saya ke sana. Zhen Huan mengangguk. Tunggu sebentar, aku punya beberapa teman lagi, bawalah mereka bersamaku. Setelah Nenek Zen selesai berbicara, dia memanggil Bai Qian, Huo Feng dan yang lainnya. Kemudian Chen Ping dan Liu Ruyan juga keluar kamar. Melihat begitu banyak orang, Zhen Huan tampak sedikit malu. Nona, ini keponakanku Zhen Huan. Nenek Zen mengikuti Bai Qian dan memperkenalkan. Huaner, bibiku telah tinggal di Huangcheng selama ini, terima kasih kepada wanita muda yang menerimanya. Nenek Zen memandang Zhen Huan dan berkata, namaku Zhen Huan, terima kasih telah menerima bibiku. Zhen Huan dengan sopan mengikuti Bai Qian dan berkata, namaku Bai Qian, sebenarnya Nenek Zen telah merawatku selama bertahun-tahun. Bai Qian berkata dengan sangat malu. Jelas sekali bahwa Nenek Zen telah merawatnya selama ini. Oke, ikut aku. Siapapun yang datang ke sini adalah tamu. Kami, keluarga Zen, bersikap kasar dengan membiarkanmu tinggal di tempat seperti ini. Zhen Huan merasa sangat bersalah. Melihat penampilan sopan Zhen Huan, dia memang wanita tertua dari sebuah keluarga besar. Zhen Huan membawa Chen Ping dan yang lainnya ke halaman mewah, yang didekorasi dengan indah. Inilah gaya keluarga besar. Bibi, kamu sebaiknya istirahat dulu. Ayahku akan mengadakan makan malam keluarga malam ini agar Bibi bisa mendapat angin. Kata Zhen Huan perlahan setelah membawa Nenek Zen dan yang lainnya ke tempat itu. Huaner, pergi dan lakukan pekerjaanmu. 2 hari lagi akan ada konferensi apoteker. Kamu harus bekerja keras. Nenek Zen memandang Zhen Huan dengan penuh kasih dan berkata. Zhen Huan mengangguk dan hendak pergi ketika tiba-tiba seseorang di luar berteriak keras, Huan Huan, Huan Huan. Mendengar teriakan itu, Zhen Huan bergegas keluar. Nenek Zen dan yang lainnya juga mengikutinya keluar. Silang, ada apa? Zhen Huan melihat orang itu datang dan bertanya. Huan Huan, ada pemberitahuan yang dipasang di luar. Konferensi apoteker tahun ini akan diadakan di Pulau Dewa Pengobatan, dan tidak semua apoteker dapat berpartisipasi dan perlu dinilai. Nashiro berkata dengan cemas. Apakah ada hal seperti itu? Zhen Huan sedikit terkejut. Saat Nasilang melihat Nenek Zen dan yang lainnya, dia sedikit terkejut dan berkata, Huan Huan, siapa ini? Oh, Shiro, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini bibiku. Yang lainnya adalah teman bibiku, dan mereka juga ada di sini untuk menghadiri konferensi master kedokteran. Zhen Huan dengan cepat memperkenalkan. Ketika Shiro mendengar ini, dia buru-buru memberi hormat dan berkata, Sulang, temui bibiku. Huaner, siapa pemuda ini? Nenek Zen memandang Zhou Lang dan bertanya. Bibi, ini putra keempat dari keluarga Zhou di kota Yongel. Namanya Zhou Lang. Kami berdua bertunangan beberapa waktu lalu. Zhen Huan mengikuti Nenek Zen dan berkata. Oh, ternyata itu anak Yiwei Yiwei. Aku tidak menyangka dia akan menamai putranya begitu saja. Setelah mendengar ini, Nenek Zen segera tersenyum dan berkata. Melihat ini, Zhou Lang hanya bisa terkikik. Bagaimanapun, Nenek Zen adalah seorang yang lebih tua dan tampak akrab bagi ayahnya. Bahkan jika dia mengatakan ini, seorang junior seperti dia tidak akan berani mengatakan apapun.
Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki di atas yang bernama Zhou Dalang, Tuesday Lang, dan Wednesday Lang? Huo Feng bertanya dengan bercanda. Huo Feng, jangan kasar. Melihat ini, Chen Ping buru-buru memarahi Huo Feng. Lagi pula, saya tidak mengenal orang tersebut, jadi tidak sopan mengatakan ini. Nenek Zen dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang penatua dan dia mengenalnya dengan baik. Fire Phoenix tidak bisa mengatakan itu. Tidak apa-apa, aku tidak menyangka gadis ini cukup lincah dan imut. Tapi aku hanya punya 3 saudara perempuan di atasku, jadi tidak ada yang namanya kakak laki-laki atau kakak laki-laki. Kamis Lang berkata sambil tersenyum. Xiao Zhou, kamu baru saja mengatakan bahwa konferensi Master Kedokteran akan diadakan di Pulau Dewa Pengobatan. Apa yang terjadi? Nenek Zen bertanya. Saya juga tidak tahu. Pemberitahuan itu baru saja dipasang. Sekarang seluruh kota Yongle berada dalam kekacauan. Banyak apoteker tidak tahu apa yang terjadi. Ada banyak orang yang menghalangi pintu asosiasi apoteker wilayah barat. Kalau mau penjelasan, tidak bisa datang ribuan mil jauhnya. Ujung-ujungnya asosiasi apoteker akan pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, dan akan ada penilaian. Ketika Zhou Lang berbicara, dia jelas sangat marah dan sangat tidak puas dengan keputusan mendadak ini. Ni Heng dan Liu Ruyan memandang Chen Ping. Tampaknya Chen Ping telah menerima informasi internal dan mengetahui sejak awal bahwa dia akan pergi ke Pulau Yaoshen untuk mengadakan konferensi apoteker. Sekarang baru diumumkan, banyak orang pasti punya pendapat. Ayo, kita keluar dan melihat-lihat. Jika memang demikian, itu akan keterlaluan. Kata Zhen Huan dan bergegas keluar. Kamis panjang menyusul. Nenek Zen menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamar. Tidak peduli apa itu, dia tidak menghadiri konferensi apoteker manapun. Huo Feng, Bai Qian, mohon tetap di rumah. Jangan keluar jika tidak ada urusan. Ayo keluar dan lihat apa yang terjadi. Chen Ping berkata pada Huo Feng Bai Qian. Huo Feng, Bai Qian dan Ji Yun tidak memahami seni alkimia, dan mereka bukan apoteker, jadi tidak ada gunanya ikut bersenang-senang. Tuan, harap berhati-hati dan ingat bahwa itu bukan urusan Anda. Huo Feng mengingatkan Chen Ping. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chen Ping tersenyum tipis, lalu pergi bersama Ni Heng dan Liu Ruyan. Ketika Chen Ping dan yang lainnya turun ke jalan kota Yongle, semua apoteker di jalanan berteriak dengan marah. Dan beberapa mengadakan demonstrasi dengan slogan-slogan. Lagi pula, masalah ini hanya dibicarakan oleh berbagai pejabat tinggi, dan apoteker di bawah tidak mengetahuinya. Jadi kalau diumumkan mendadak pasti banyak apoteker yang heboh. Namun tak lama kemudian, para pemimpin tertinggi dari keluarga besar dan asosiasi apoteker besar maju dan mulai memanggil kembali orang-orangnya masing-masing. Pada akhirnya, masih ada beberapa apoteker biasa yang tersisa, tetapi mereka tidak dapat mengetahui cuacanya. Faktanya, yang menjadi perhatian para apoteker ini bukanlah tempat mengadakan konferensi apoteker, yang paling mereka pedulikan adalah penilaiannya. Pada awalnya tidak ada penilaian untuk konferensi apoteker. Selama Anda seorang apoteker, Anda dapat berpartisipasi. Sekarang semua orang ada di sini, dan Anda tiba-tiba meminta penilaian. Bagi banyak orang, ini tidak adil. Lagi pula, banyak apoteker yang tidak terlalu kuat, jadi mereka hanya berpartisipasi dalam konferensi apoteker untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, konferensi apoteker tahun ini telah berubah. Pulau Yaoshen membutuhkan apoteker senior, yaitu apoteker yang handal. Karena hanya apoteker yang kuat yang bisa mengungkap rahasia tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Mencari sekelompok apoteker berkekuatan rendah untuk pergi ke Pulau Dewa Pengobatan hanya akan menghabiskan sumber daya dan tidak ada gunanya sama sekali. Itu sebabnya Pulau Yaoshen melakukan ini. Semua apoteker berkumpul di depan pintu asosiasi apoteker wilayah barat. Bagaimanapun, hal ini membutuhkan penjelasan dari apoteker dari wilayah barat. Tetapi ketika semua orang menunggu penjelasan dari Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat,
Pintu asosiasi apoteker perlahan terbuka, dan seorang pria muda mengenakan jubah putih dengan sulaman macan tutul emas di tubuhnya keluar. Begitu pemuda itu muncul, dia membawa kekuatan yang memaksa. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan melihat bahwa orang ini sebenarnya berada di alam Mahayana. Meskipun saya baru saja dipromosikan ke alam Mahayana, saya memang alam Mahayana yang sebenarnya.